mataharinya lumayan hangat juga nih ya walaupun masih pagi. Sekarang saya sedang berada di Pelabuhan Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Dari sini saya akan nyebrang ke Desa Wisata Komodo. Seperti apa ya serunya kegiatan yang ada di Desa Wisata Komodo? Ayo kita naik kapal dulu. Ya, kapal merupakan transportasi satu-satunya untuk menuju Desa Wisata Komodo. Dan kapal yang saya tumpangi termasuk kapal lokal. Dan kapal ini juga bisa digunakan untuk menginap loh. Meski perjalanan yang ditempuh kurang lebih 3,5 jam, dijamin semua akan terbayar dengan pemandangan hamparan laut yang cukup luas. Cantik banget pemandangannya, seru! Kurang lebih 3,5 jam perjalanan pun telah ditempuh dan akhirnya saya sampai di Desa Wisata Komodo. Sampai juga kita di Desa Wisata Komodo. Desa Komodo merupakan salah satu desa yang ada di Pulau Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Desa Komodo ini ada sejak tahun 1956 dan berada di dalam kawasan konservasi Balai Taman Nasional Komodo. Luas Desa Komodo ini 19.808 hektar dan dihuni sekitar 14.025 penduduk. Namun sayang, keadaan desa di sini memang masih terkesan kumuh karena belum adanya perbaikan fasilitas umum dan sosial yang memadai. Let's skanking on the floor. Ngomong-ngomong, ada yang lagi memahat. Bikin apa ya itu? Oh, ternyata sedang membuat pahatan patung Komodo. Ternyata sudah sejak tahun 90-an, Pak Sai berprofesi sebagai pengrajin souvenir dari kayu. Ia pun membuat beragam bentuk komodo dari yang kecil sampai yang besar. Kayu-kayu yang dipakai adalah jenis kayu konawa dan diambil dari Desa Komodo ini sendiri. Namun sejak tahun 2012 warga sudah dilarang mengambil kayu tersebut karena Desa Komodo termasuk kawasan konservasi. Jadi harus mengambil kayu dari luar Desa Komodo. Selain kayu konawa yang sering dipakai adalah kayu jati dan kayu nara. Lucu-lucu banget nih hasil pahatannya. Ada yang kecil dan juga ada yang besar nih segini nih. Yang ini belum finishing, kalau yang ini udah finishing. Dan ada yang paling unik nih. Ada komodo lagi diving. Lucu ya, ada selang-selangnya gini. Patung-patung dari kayu ini dijual dengan harga yang beragam, tergantung dari besar kecilnya kesulitan proses pembuatan. Harganya berkisar 25.000 hingga jutaan rupiah. Usai melihat patung komodo, kini saatnya kita melihat komodo yang asli. Untuk melihat kadal raksasa ini, saya mengunjungi loh liang yang artinya Teluk Komodo. Pasang komodo di sini. Kita masuk ke dalamnya, kita lihat komodo yang benerannya. Sebelum berkeliling melihat komodo secara langsung atau dikenal istilahnya trekking, kita wajib mendengarkan instruksi dari pendamping atau ranger. Oke, saatnya kita trekking. Wah, agak deg-degan juga sih. Tapi di sini kita belum tentu bisa bertemu loh karena komodo dan hewan-hewan yang ada di sini hidup secara liar dan bebas. Tapi nasib saya emang lagi beruntung. Saya pun bertemu komodo yang sangat besar. Ini dia nih, ada komodo yang besar, ukurannya sekitar 3,5 meter. Dan kalau kita ketemu komodo, yang harus dilakukan pertama kali adalah jangan panik. Jadi kita santai aja dan jangan lari, itu yang paling penting. Dan ditemanin sama ranger. What happened to dignity? Did it go away again? Just like someone. Ini pertama kalinya saya bertemu hewan yang mirip kadal namun tubuhnya raksasa. Waduh, lumayan memacu adrenalin juga nih. Komodo yang ini usianya kurang lebih 40 tahun. Dan komodo ternyata bisa hidup sampai usia 50 tahun tapi tergantung populasi alam. Pada bulan Mei 2012 lalu, satwa langka milik Indonesia ini telah resmi dinobatkan sebagai satu dari 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of Nature oleh New Seven Wonders Foundation.
Komodo sendiri merupakan spesies yang rentan terhadap kepunahan sehingga oleh IUCN Red List mereka dikategorikan sebagai satwa dalam status konservasi atau rentan terhadap kepunahan. Selama 3 bulan itu menetas, si induknya ini akan menjaga sarangnya dari gangguan binatang lain. Jadi pas penetasan, dari 30 butir satu sarang itu, mungkin 18 butir akan bisa diselamatkan anaknya untuk menyelamatkan diri di atas pohon. Yang 12 butirnya akan dimakan oleh induknya sendiri. Nah, pukul 6 hingga 10 pagi komodo memang lagi aktif-aktifnya. Selain itu, komodo adalah hewan karnivora berdarah dingin dan termasuk kanibal. Dan perlu diingat, bagi wisatawan wanita yang dalam masa menstruasi wajib lapor ke ranger. Ini dikarenakan penciuman komodo terhadap darah sangat sensitif. Penciuman tajamnya mencapai 5-10 km. Wah, serem ya? Tapi jangan khawatir, ranger-ranger akan tetap menjaga keamanan kita selama di Taman Nasional Komodo ini. Citra Andina, Yusuf Darohman, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.